wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimo Darmawan dari kelas 4 IB12. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain blok acak untuk memenuhi mata kuliah perencanaan eksperimen. Adapun topik pembahasan kali ini yaitu berisikan yang pertama pengertian, yang kedua studi kasus, yang ketiga pembahasan dari studi kasus itu, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Langsung masuk ke pengertian dari desain blok acak. Desain blok acak sendiri yaitu merupakan unit-unit eksperimen yang dikelompokkan ke dalam blok sedemikian sehingga unit-unit eksperimen dalam blok relatif bersifat homogen, dan banyak unit eksperimen di dalam sebuah blok sama dengan banyak perlakuan yang diteliti. Perlakuan dikenakan secara acak kepada unit-unit eksperimen di dalam tiap bloknya. Untuk keperluan analisis desain blok acak, seperti biasa, diambil asumsi-asumsi. Apabila tiap unit eksperimen hanya ada sebuah observasi, biasanya diambil model linier yang bersifat aditif. Dan berikut merupakan rumus dari linier yang bersifat aditif tersebut. Dalam desain blok acak sendiri terdapat dua jenis pengulangan. Yang pertama itu pengulangan yang sama dengan rumusnya, yaitu sebagai berikut. Dan untuk pengulangan yang tidak sama, serta saya lampirkan rumusnya sebagai berikut ini. Terus masuk ke pembahasan blok. Apa sih yang dimaksud dengan blok efek itu? Efek blok merupakan perlakuan yang dipilih secara random atau acak digunakan untuk variansi perlakuan antar blok pada tiap unit eksperimen yang sudah dihilangkan. Berikutnya, pembentukan di dalam blok tidak dibentuk secara acak dengan tujuan untuk mengetahui sifat homogen pada tiap bloknya yang berakibat tidak dapat melakukan uji statistik efek blok, yang artinya dalam desain blok acak hanya terdapat satu perlakuan dan pengujian tidak dilakukan kepada efek blok yang ada. Masuk ke studi kasus. Dan akan saya bacakan studi kasus di sini yaitu karantina tumbuhan ingin mengetahui pengaruh fumigan metoclopramide sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Dilakukan percobaan sebagai berikut. Benih kacang hijau diberi fumigan dengan dosis yang pertama 0 sebagai kontrolnya, yang kedua itu 16 gram per meter kubik, yang ketiga itu 32 gram per meter kubik, yang keempat sebesar 48 gram per meter kubik, dan yang kelima sebesar 64 gram per meter kubik. Fumigasi dilakukan selama 2 jam. Benih kacang hijau yang sudah difumigasi dikecambahkan dengan metode kertas hisap. Benih yang dikecambahkan diasumsikan sebagai homogen atau sejenis. Percobaan dilakukan selama 8 hari dan diperoleh hasil perkecambahan sebagai berikut. Ini merupakan tabel dari hasil perkecambahan. Diperoleh nilai rata-rata umumnya sebesar 91,05. Pembahasan pertama di sini yaitu pertama mengetahui nilai faktor koreksi. Faktor koreksi diperoleh dari nilai rata-rata umum dikalikan dengan dosis. Nilai dosis dikalikan dengan hari percobaan diperoleh nilai sebesar 331.604,10. Yang kedua itu mencari nilai jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total diperoleh dari jumlah nilai dikurangi dengan nilai faktor koreksi. Diperoleh hasil sebesar 2991,910. Yang ketiga itu mencari nilai jumlah kuadrat perlakuan, yaitu jumlah seluruh data dikuadratkan dikalikan 8, yaitu 8 sebutan hari percobaannya, dikurangi dengan nilai faktor koreksi. Diperoleh hasil sebesar 2556,4. Dan yang terakhir yaitu jumlah kuadrat galap. Jumlah kuadrat galap sendiri diperoleh dari nilai jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Diperoleh hasil sebesar 435,50. Berikutnya merupakan tabel ANOVA dari yang sadar sidik ragam pengaruh CH3BR atau pupuk fumigen terhadap daya kecambah benih kacang hijau. Diketahui di sini derajat bebas dari perlakuan sebesar 4 dan derajat bebas dari nilai galap sebesar 32 dengan nilai efek itu sebesar 51,36. Berikutnya kita
Cek koreksi di tabel F hitung. Tabel F hitung di sini diketahui sebesar 2,64. Diperoleh dari mana? F1-nya itu sebesar 4 dan F2-nya sebesar 35. Berikutnya kita simpulkan dari hasil perhitungan menggunakan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05 diperoleh F hitung sebesar 51,36 dan F tabel sebesar 2,64, yang artinya dapat disimpulkan bahwa perbedaan dosis dari metil bromide berpengaruh nyata terhadap daya kecambah dari benih kacang hijau. Sekian presentasi dari saya, Agen Maulana Darmawan dari kelas 4 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.